Daniel. Nah, seperti apa pengaturan dari pengadilan akhir ini? Sebelum kita membacanya bersama-sama, saya ingin mengajak pemirsa di rumah, ajaklah keluarga, sahabat, atau teman-teman Anda untuk datang berkumpul bersama-sama. Biarlah kita dapat mengajak masing-masing kita untuk bisa saling berbagi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ayat inti kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Daniel, di Daniel 7 ayat 9 dan 10. Daniel 7 ayat 9 dan 10 di sana dikatakan, "Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu tunduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab." Dalam Daniel 7 ayat 9 sampai 10 ini diceritakan mengenai yang maha tinggi, mengenai tahta Tuhan di surga. Dikatakan duduklah yang lanjut usianya. Diceritakan bagaimana pakaiannya, rambutnya, kursinya, dan bagaimana hadiratnya seperti nyala api. Lalu diceritakan bagaimana orang-orang beribu-ribu berlaksa-laksa melayani dia, berdiri di hadapannya. Sahabatku, inilah gambaran dari kerajaan surga tersebut. Mari kita baca dalam renungan kita yang berjudul Pengaturan Pengadilan Akhir. Aspek lain pelayanan surgawi Kristus adalah pengadilan. Jadi, setelah menyelesaikan misinya di atas dunia ini sebagai juru selamat, penebus, dia naik ke surga menjadi pengantara kita. Dan aspek terakhir dari pelayanan Yesus adalah menjadi berada di dalam sebuah prosesi pengadilan. Sebagaimana tahun Yahudi purba mempunyai 1 hari pengadilan yang dihubungkan dengan pelayanan tempat suci di dunia mendekati akhir dari hari pendamaian tahunan atau Yom Kippur, maka Alkitab memberitahu kita bahwa ada pola surgawi yang juga seperti demikian. Daniel 7 menghadirkan kepada kita tempat kejadian paling nyata pengadilan surgawi itu, yang merupakan perbuatan pelayanan imam besar Kristus. Di dalam alur sejarah pengadilan itu dilaksanakan selama fase-fase terakhir pemerintahan dari tanduk kecil di ayat yang ke-8, dan mendekati saat ketika Tuhan memberikan kerajaan kepada orang-orang suci pada ayatnya yang ke-14, 26, dan 27. Jadi dengan kata lain, kitab Daniel menggambarkan akan terjadi tepat sebelum kedatangan Kristus. Setelah pengadilan selesai, Kristus akan menanggalkan jubah imamnya dan mengenakan jubah raja yang menang dan kembali ke atas dunia ini. Jadi fase yang berikutnya dari pelayanan Kristus adalah menjadi imam di dalam sebuah pengadilan besar yang saat ini sedang terjadi. Dan pengadilan itu tentunya sama seperti pengadilan di dunia, tidak akan berjalan terus-menerus begitu terus. Akan ada waktu di mana pengadilan itu akan selesai. Keputusan akan diambil dan yang bersalah akan diadili. Sahabatku, keputusan akan segera diambil entah seseorang itu bersalah atau tidak. Dan sebelum keputusan itu terjadi, pilihannya ada pada kita. Pilihan apa yang kita ambil di dalam kehidupan kita. Namun kita melihat di sini ada sebuah pengaturan dari pengadilan akhir, di mana Kristus akan menjadi imamnya. Di sini kita melihat apa yang terjadi di surga saat ini bukannya sesuatu yang tidak pernah diceritakan kepada manusia. Karena seperti yang kita baca tadi,
Seperti yang telah Tuhan berikan kepada bangsa Yahudi kuno mengenai bait suci. Di dalam bait suci yang mereka diminta untuk buat, Tuhan berikan kepada Musa seluruh petunjuknya. Dari perabot apa yang ada di dalam, prosesi apa yang ada di dalamnya, lalu upacara-upacara seperti apa. Bahkan Tuhan kasih tunjuk tirai yang berwarnanya seperti apa. Semuanya diberikan secara spesifik supaya Musa buat dan berikan kepada bangsa Israel, mereka akan buat bersama-sama. Nah, itu bukan hanya sekedar sengaja dibuat, ya terserah kamu lah buat apa. Enggak, ada tujuannya. Agar bangsa Yahudi pada saat itu, di saat mereka melihat bait suci, mereka akan teringat akan apa yang akan terjadi. Dari bagaimana Kristus datang, lalu menjadi domba yang disembelih, sampai akhirnya proses di mana Kristus akan masuk ke dalam bait suci di surga, dan prosesi apa yang dijalankan, yaitu akan terjadi sebuah pengadilan yang besar. Sebelum kita sampai ke tempat Yesus dalam pengadilan, kita perlu memandang lebih dekat lagi pada penggambaran Daniel mengenai tempat pengadilan itu sendiri. Agung adalah satu-satunya cara kita dapat menggambarkannya. Kita bisa membacanya tadi. Segala sesuatunya kelihatan sangat agung dan istimewa. Bahkan ukuran ruang tahta surgawi itu yang digambarkan dalam model duniawi tempat maha suci tidak dapat kita melukiskannya. Membayangkan sebuah ruangan yang cukup besar untuk memuat jutaan malaikat itu sangat di luar pemikiran kita. Seperti yang kita baca tadi, beribu-ribu bahkan berlaksa-laksa. Seperti apa itu ruangannya? Hingga berlaksa-laksa malaikat bisa berdiri di sana, berkumpul di sana. Maka kita dapat mengerti gambaran secara umum mengenai apa yang sedang terjadi. Tetapi rinciannya di luar kemampuan kita. Kita hanya punya gambaran yang kecil saja dan bukan sesuatu yang digambarkan secara rinci mengenai apa yang terjadi. Pelajaran yang kedua yang diingatkan kepada kita adalah ini adalah sesuatu yang luar biasa yang tidak mampu kita bayangkan. Dari bentuk ruangannya saja kita nggak bisa bayangkan. Sebuah ruangan yang bisa memuat berlaksa-laksa malaikat. Pikirkan. Dan bagaimana malaikat itu menyembah Sang Pencipta. Sahabatku, kalau bentuk ruangannya saja kita nggak bisa bayangkan. Perabotan apa yang ada di sana kita nggak bisa bayangkan. Bagaimana mungkin kita bisa menilai kuasa Tuhan yang begitu luar biasa? Bayangkan satu hal ini. Malaikat di surga menyembah Sang Pencipta. Mereka duduk dan melayani Sang Pencipta. Tentu kalau kita rindu untuk tinggal dan berada di surga, itu artinya di dunia ini kita harus mulai terlebih dahulu, bukan? Kita harus mulai belajar untuk mendengar suara Tuhan. Kita harus mulai belajar untuk melayani Dia. Di mana Kristus juga mengatakan, di saat kita melayani sesama kita, sesungguhnya kita pun sedang melayani Dia. Nah, di sini kita melihat kalau kita tidak mulai dari sekarang dan kita berpikir kita dapat mulai di surga nanti, kira-kira apa yang akan terjadi? Mungkin kita akan membuat sebuah pemberontakan seperti yang pernah dilakukan oleh Lucifer, yang oleh karena keinginan pribadinya, oleh karena sifat mementingkan dirinya, dia mencoba memberontak walaupun dia telah memiliki segala sesuatu yang dia bisa miliki. Sahabatku, kita belajar yang kedua ini bagaimana para malaikat yang jumlahnya berlaksa-laksa melayani Sang Pencipta. Dan kita pelajari untuk bisa melayani Tuhan bukan dimulai nanti. Kita harus bisa mulai dari sekarang.
Sama seperti seorang anak yang ingin berlari, dia harus mulai dari merangkak, dia harus mulai dari berdiri, dia harus mulai dari berjalan, baru dia bisa berlari nantinya. Karena kalau dia pengen langsung berlari, adalah mustahil, kakinya belum kuat. Jadi ada prosesnya, begitu juga dengan kehidupan kita. Apakah Anda rindu melayani Tuhan di surga nanti seperti yang dilakukan oleh para malaikat, di mana mereka mendapatkan sebuah kebahagiaan yang luar biasa yang tidak pernah dibayangkan oleh pikiran, mulai terlebih dahulu di atas dunia ini. Berikutnya, kita akan melihat lagi, tetapi daripadanya kita dapat mengetahui beberapa fakta yang cukup jelas. Salah satunya adalah kemuliaan. Penglihatan itu memperlihatkan Yesus dan Bapa sebagai terang dan api ketika mereka duduk di atas tahta. Satu citra lainnya menunjukkan kesibukan bersama ribuan dan jutaan malaikat untuk melakukan pelayanan yang berhubungan dengan Tuhan dan alam semesta. Jadi, kita melihat yang berikutnya adalah mengenai kemuliaan Tuhan. Dan di dalam kemuliaannya, para malaikat bersama-sama dengan Tuhan melayani alam semesta, melayani kita. Hari ini malaikat sedang melayani kita, menjaga kita. Sahabatku, apakah Anda tidak rindu untuk berada di surga? Sementara penghuni surga, mereka tidak melayani diri mereka sendiri. Itulah yang menyebabkan Lucifer dan malaikat-malaikat yang mengikuti saran dari Lucifer dibuang keluar. Kenapa? Karena mereka mengikuti kehendak mereka pribadi, hanya melayani diri sendiri. Jadi di sini kita melihat para malaikat melayani alam semesta. Jika kita rindu untuk berdiri di dalam posisi yang sama bersama dengan para malaikat di surga, sahabatku, jangan hanya layani diri sendiri. Hari ini banyak orang yang berpikir mereka sedang melayani orang lain, sementara sesungguhnya mereka sedang melayani diri sendiri. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Kita punya 24 jam dalam satu hari. Kalau kita bagi itu, ada yang bekerja, ada yang mungkin tidur. Waktu yang lainnya, kalau kita kurangi, kita mulai hitung, lebih banyak waktu kita dengan kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain. Kita perlu perhatikan di sini. Kalau kita lihat dan kita telaah kembali kehidupan kita, kita bisa mengerti apakah kita sedang melayani diri sendiri. Karena jika kita dalam kehidupan ini, kita lebih sering melayani diri sendiri, kepentingan pribadi, maka kita bisa pastikan kita tidak akan merasa bahagia di surga, karena kita akan lebih mau melayani diri sendiri gantinya melayani orang lain. Sementara kita melihat pelayanan yang dilakukan oleh malaikat berhubungan dengan Tuhan dan alam semesta. Jadi bukan hanya sekedar melayani keluarga saja, tapi alam semesta dilayani oleh malaikat. Dan dari mana kita bisa mulai? Kita bisa mulai di dalam keluarga. Sahabatku yang ada di rumah, di saat Anda melihat ada piring yang kotor, jangan hanya katakan, oh itu kan tugasnya mama, oh itu kan tugasnya ayah. Kalau kita lihat rumah yang kotor, jangan tunggu dan tanya itu tugasnya siapa, siapa yang harusnya selesaikan itu. Kalau kita lihat sudah kotor, ambil sapu, mari kita bersihkan. Kalau kita lihat lantainya basah, mungkin ada kena air, jangan tanya ini siapa yang basahin. Kita ambil pelnya, mari kita bersihkan. Para orang tua, saran untuk orang tua agak berbeda dengan anak-anak. Kalau kita para orang tua semuanya kita yang selesaikan, itu justru berbahaya. Banyak orang tua di zaman saya, orang tua saya, mereka menyelesaikan semua tugas dengan luar biasa, tapi pada akhirnya meninggalkan anak-anak yang tidak mampu melakukan tugas-tugas yang harusnya bisa mereka lakukan. Atau para orang tua yang hanya mempercayakan tugas tersebut kepada pembantu, sehingga semua pekerjaan diselesaikan pembantu, dari cuci piring, masak, cuci baju,
dan bahkan membereskan kamar pribadi dilakukan oleh orang lain, orang tua atau pembantu. Ini sangat bahaya sehingga anak-anak nggak tahu apa tugas mereka. Anak-anak hanya bisa terima bersih saja. Mereka tumbuh tanpa mengetahui tugas apa yang dapat mereka kerjakan. Jadi pelayanan tersebut bisa kita mulai dari rumah. Setelah kita mulai dari rumah, kita bisa meningkat di dalam jemaat. Mungkin kita katakan, oh saya nggak punya tugas dalam jemaat, saya bukan anggota majelis, saya bukan diakon, saya bukan siapa-siapa, hanya anggota jemaat biasa. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan tugas kita. Jemaat yang mula-mula dibentuk dengan sebuah visi, sebuah misi. Masing-masing dibentuk untuk melayani. Jadi jangan pernah kita katakan, oh saya bukan diakon. Tapi kita bisa melayani. Kita lihat ada orang yang tidak datang di dalam gereja, kita bisa samperi mereka, kunjungi, lawat mereka, bicara dengan mereka. Jangan-jangan mereka punya masalah, punya problem, atau mereka sedang mengalami sakit penyakit, gak pernah ada yang tahu. Kita bisa layani mereka. Atau kita bisa lihat kebutuhan dari orang-orang di sekitar rumah kita, di sekitar jemaat kita. Kita bisa bantu mereka. Tidak perlu sampai diutus, dilantik, menjabat sebuah jabatan baru kita bekerja. Setiap orang yang adalah anggota jemaat dalam Roh Nubuat dikatakan adalah misionaris. Jadi masing-masing kita adalah misionaris yang harusnya melakukan tugas dari Kristus sebagai misionaris yang sejati. Mari kita lanjutkan. Gambar yang jelas adalah gambaran pengadilan yang disiapkan. Jadi selain mengenai pelayanan malaikat adalah tentang pengadilan. Dengan semua mata tertuju pada apa yang sedang dilakukan. Pengadilan ini adalah peristiwa berdasarkan bukti kitab suci. Tuhan menginginkan segenap alam semesta mengetahui bahwa Dia telah melakukan yang terbaik di dalam cara Dia menangani masalah-masalah dosa di bumi yang menyebabkan penjelmaan putranya. Kata-kata tahta-tahta diletakkan dan kitab-kitab terbuka menandakan bukan saja pengadilan, tetapi permulaan dari akhir sejarah dunia. Sahabatku, tahta-tahta telah diletakkan dan kitab-kitab dibuka. Di dalam kitab-kitab tersebut tertulis nama-nama kita. Kitab kehidupan. Setiap orang yang pernah hidup namanya dituliskan dalam kitab kehidupan. Dan kehidupannya dituliskan dalam kehidupan tersebut, buku tersebut. Jadi pertanyaannya, jika kitab tersebut dibuka, lalu kita baca, dibacalah nama kita, kira-kira apa yang dibaca tentang kita? Kalau kitab kehidupan dari diri kita dibuka dan dibacakan, menurut Anda kira-kira apa yang dituliskan tentang kita? Kalau sampai nama kita dibacakan dan semua isi dari hidup kita diceritakan, menurut Anda akan ada lebih banyak kesedihan yang muncul di dalam wajah dari Tuhan kita oleh karena berbagai perbuatan yang tidak pantas yang harusnya tidak kita lakukan, atau kebahagiaan karena melihat bagaimana kita hidup dengan setia, mengikuti seluruh perintah Tuhan, hidup dengan benar. Yang mana dari kedua hal ini yang menggambarkan kita? Renungkan baik-baik dalam setiap tindakan dalam hidup kita. Renungkan baik-baik sebelum kita terpancing untuk marah, untuk mengatakan kata-kata yang tidak baik. Karena segala sesuatu yang kita perbuat dituliskan di buku itu. Sahabatku, sampai di sini pembacaan dalam renungan kita pada judul pengaturan pengadilan akhir. Ceritakan kepada keluarga Anda bagaimana saat ini sedang terjadi sebuah pengadilan di surga. Biarlah kita tetap setia sampai akhirnya. Sampai bertemu lagi ke dalam pembacaan yang berikutnya, dan